Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sonia Purnama Arsan, salah satu mahasiswi pendidikan profesi apoteker Universitas Megaraski Makassar. Saya akan menjelaskan sedikit tentang screening resep dan hiperurisemia. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2014, resep adalah permintaan tertulis dari dokter atau dokter gigi kepada apoteker, baik dalam bentuk paper maupun elektronik, untuk menyediakan dan menyerahkan obat kepada pasien sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang komponen resep. Resep terdiri dari 4 komponen. Yang pertama, inskripsio atau bagian pembuka, terdiri dari nama dokter, alamat praktek dokter, nomor telepon, surat izin praktek dokter, dan huruf R yang berada di awal resep. Bagian kedua yaitu preskripsio yang berisi nama obat, jumlah obat, cara pemakaian obat, dan bentuk sediaan. Selanjutnya signatura berisi informasi mengenai nama pasien, umur pasien, dan alamat pasien. Yang terakhir yaitu subskripsio berisi paraf dokter. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian screening resep. Screening resep atau pengkajian resep merupakan salah satu kegiatan apoteker dalam mengkaji sebuah resep yang meliputi pengkajian administrasi, pengkajian farmaseutik, dan pengkajian klinis sebelum resep diracik. Menurut PMK nomor 74 tahun 2016, screening resep atau pengkajian resep diawali dari kegiatan seleksi persyaratan administrasi, persyaratan farmaseutik, dan persyaratan klinis baik resep rawat jalan maupun resep rawat inap. Adapun persyaratan administrasi meliputi nama pasien, umur pasien, jenis kelamin, berat badan pasien, nama dokter, paraf dokter, tanggal penulisan resep, dan ruangan atau unit asal resep. Selanjutnya, persyaratan farmaseutik meliputi bentuk dan kekuatan sediaan, dosis dan jumlah obat, stabilitas dan ketersediaan, aturan dan cara penggunaan, serta incompatibilitas atau ketidakcampuran obat. Persyaratan klinis meliputi ketepatan indikasi, ketepatan dosis, ketepatan aturan pakai, ketepatan cara penggunaan obat, alergi, interaksi obat, efek samping obat, dan kontraindikasi. Saya akan menjelaskan sedikit tentang asam urat dan hiperurisemia. Jadi, asam urat adalah hasil akhir dari katabolisme atau pemecahan suatu zat di dalam tubuh yang bernama purin. Purin sendiri adalah zat alami dalam tubuh yang merupakan struktur kimia pembentuk DNA dan RNA. Ada dua sumber utama purin, yaitu purin yang diproduksi sendiri oleh tubuh maupun purin yang didapatkan dari asupan makanan seperti tanaman dan hewan. Asam urat sebenarnya memiliki fungsi dalam tubuh, yaitu sebagai antioksidan dan berfungsi dalam regenerasi sel. Metabolisme tubuh secara alami menghasilkan asam urat. Asam urat menjadi masalah ketika jumlahnya di dalam tubuh melebihi batas normal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hiperurisemia. Jadi hiperurisemia adalah keadaan di mana terjadi peningkatan kadar asam urat darah di atas normal. Hiperurisemia bisa terjadi karena beberapa hal. Yang pertama, terjadi peningkatan metabolisme asam urat atau overproduction. Yang kedua, penurunan asam urat urin dan gabungan dari keduanya. Hiperurisemia yang berkepanjangan dapat menyebabkan penyakit gout, walaupun tidak semua keadaan hiperurisemia menyebabkan kelainan gout. Gout sendiri merupakan rematik yang paling sering dijumpai dalam masyarakat. Penyakit ini disebabkan oleh tingginya kadar asam urat dalam darah, serangan nyeri, bengkak, sakit belah digerakkan, dan kulit sendi yang terkena tampak kemerahan. Secara umum, perkembangan penyakit gout terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama, tahap asimptomatik. Tahap asimptomatik ini adalah tahap awal terjadinya peningkatan kadar asam urat dalam darah atau keadaan hiperurisemia tanpa adanya nyeri atau keluhan apapun. Penderita dengan kadar asam urat tinggi bisa tidak merasakan apa-apa selama bertahun-tahun hingga serangan pertama asam urat. Tahap asimptomatik ini merupakan peringatan untuk potensi serangan asam urat. Pada tahap ini tidak memerlukan perawatan atau pengobatan khusus. Hal yang bisa dilakukan ketika mengalami tahap asimptomatik ini adalah dengan mengurangi kadar asam urat dalam tubuh. Selanjutnya, tahap akut.
Pada tahap ini, kondisi kadar asam urat yang tinggi menyebabkan penumpukan kristal asam urat di persendian. Kristal asam urat ini kemudian merangsang pelepasan berbagai mediator inflamasi yang akan menimbulkan serangan akut. Pada tahap ini, serangan penyakit GOUT datang secara tiba-tiba. Saat serangan terjadi di malam hari, biasanya penderita akan terbangun karena rasa sakit akibat meradangnya sendi yang terserang. Serangan akut bersifat monoartikular atau menyerang satu sendi saja dengan gejala pembengkakan, kemerahan, nyeri hebat, panas dan gangguan gerak dari sendi yang terserang. Tahapan selanjutnya yaitu tahap interkritikal. Tahap interkritikal adalah tahap aman di antara dua serangan akut. Pada tahap ini tidak terjadi serangan asam urat sama sekali. Tahap interkritikal ini juga disebut sebagai tahap jeda atau tahap tanpa gejala. Tahap ini bisa berlangsung 6 bulan hingga 2 tahun setelah serangan pertama terjadi. Tahap terakhir yaitu tahap kronik atau TOFUS. Tahap kronik adalah tahap terakhir dari serangan penyakit GOUT. Gejala dan efek yang timbul bersifat menetap. Sendi yang sakit akan membengkak dan membentuk seperti benjolan. Benjolan tersebut disebut TOFUS, yaitu banyaknya massa kristal asam urat yang tertimbun dalam jaringan lunak dan persendian. Umumnya pada tahap ini penderita akan mengalami nyeri sendi secara terus-menerus, luka dengan nanah putih di daerah yang terkena, nyeri sendi simultan pada berbagai bagian tubuh dan fungsi ginjal yang memburuk. Tahap kronik umumnya terjadi setelah 10 tahun atau lebih dari waktu terjadi serangan pertama. Bila kadar asam urat tidak terkontrol, TOFUS bisa semakin membesar dan menyebabkan kerusakan sendi serta koreng. Koreng yang muncul bisa mengeluarkan cairan kental seperti kapur yang mengandung kristal. Adapun beberapa gejala dan tanda dari penyakit asam urat yaitu bengkak, merah dan kaku di bagian tertentu, terasa nyeri hebat pada sendi yang terkena penyakit, dan terasa panas saat bagian yang bengkak disentuh. Rasa nyeri ini terjadi akibat kristal-kristal purin yang bergesekan saat sendi bergerak. Serangannya dapat terjadi sewaktu-waktu akibat mengkonsumsi makanan yang kaya akan purin. Terkadang semuanya terjadi secara berulang-ulang jika hanya gejala asam urat menyebabkan bagian yang terserang berubah bentuk. Gejala ini dapat terjadi di tempurung lutut, punggung lengan, tendon belakang, pergelangan kaki, dan daun telinga. Gejala ini lebih banyak dialami oleh para pria yang berusia lebih dari 30 tahun, sekitar 90%, dan pada wanita terjadi saat mengalami masa menopause, sebanyak 10%. Faktor penyebab GOUT ada bermacam-macam. Yang pertama, faktor genetik atau keturunan. Salah satu resiko asam urat adalah faktor genetik atau keturunan. Gen adalah faktor yang menentukan pewarisan sifat-sifat tertentu dari seseorang kepada keturunannya. Penyakit asam urat dikategorikan sebagai penyakit multifaktorial, sebagaimana juga penyakit diabetes mellitus atau jantung, karena penyakit ini melibatkan faktor keturunan atau gen dan faktor lingkungan. Faktor selanjutnya yaitu asupan makanan. Asupan makanan dan asam urat berhubungan dengan kandungan purin yang ada dalam makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Asam urat sebagai penyebab utama penyakit GOUT adalah hasil akhir dari metabolisme zat purin. Pola makan yang tidak sehat secara signifikan dapat mempengaruhi risiko terkena asam urat. Makanan yang mengandung purin tinggi menyebabkan penyakit asam urat karena akan terjadi overproduksi asam urat yang dipecah menjadi purin. Risiko terjadinya asam urat akan bertambah bila disertai dengan pola konsumsi makanan yang tidak seimbang. Faktor penyebab selanjutnya yaitu alkohol. Kaitan alkohol dengan penyakit asam urat adalah karena alkohol mengandung purin yang tentunya akan meningkatkan produksi asam urat dalam darah. Alkohol akan memicu enzim tertentu untuk memproduksi dalam liver yang memecah protein dan menghasilkan lebih banyak asam urat. Alkohol juga dapat meningkatkan asam laktat plasma, di mana asam laktat ini akan menghambat pengeluaran asam urat dari dalam tubuh. Faktor selanjutnya yaitu kegemukan atau obesitas.
obesitas menjadi salah satu faktor resiko penyakit asam urat. Sebuah hasil penelitian menunjukkan bahwa orang yang mengalami obesitas mempunyai kecenderungan lebih tinggi terkena penyakit asam urat dibandingkan dengan orang yang tidak mengalami masalah kegemukan atau obesitas. Data-data penelitian menyebutkan bahwa penyakit asam urat lebih banyak diderita pada seseorang yang memiliki berat badan berlebih dan kadar kolesterol darahnya tinggi dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki kelainan tersebut. Obesitas memicu peningkatan asam urat lewat pola makan yang tidak seimbang. Faktor berikutnya yaitu faktor usia. Perubahan terbesar yang terjadi pada usia lanjut adalah kehilangan massa tubuh termasuk tulang, otot, dan massa tubuh organ yang lainnya. Sedangkan massa lemak mengalami peningkatan. Peningkatan massa lemak dapat memicu resiko penyakit kardiovaskular, diabetes mellitus, hipertensi, dan penyakit degeneratif lainnya termasuk asam urat. Pada usia tersebut, enzim uriginase yang mengoksidasi asam urat mudah dibuang dan menurun seiring dengan bertambah tuanya umur seseorang. Jika pembentukan enzim ini terganggu, maka kadar asam urat dalam darah akan meningkat. Faktor selanjutnya yaitu jenis kelamin. Umumnya yang sering terkena asam urat adalah laki-laki, karena secara alami laki-laki memiliki kadar asam urat di dalam darah yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Selain karena perbedaan kadar asam urat dalam darah, alasan mengapa penyakit asam urat lebih jarang pada wanita adalah karena adanya hormon estrogen yang ikut membantu pembuangan asam urat lewat urin. Pria tidak memiliki hormon estrogen yang tinggi, sehingga asam urat sulit diekskresikan melalui urin dan dapat menyebabkan resiko peningkatan kadar asam urat pada pria menjadi lebih tinggi. Selanjutnya, faktor tekanan darah. Hiperurisemia sering didapatkan pada pasien hipertensi, di mana hipertensi akan berakhir dalam penyakit mikrovaskuler dengan hasil akhirnya berupa iskemi jaringan yang akan meningkatkan sintesis asam urat melalui degradasi ATP menjadi adenin dan santin. Selanjutnya saya akan membahas tentang pengobatan asam urat. Penanganan GOUT biasanya dibagi menjadi penanganan serangan akut dan penanganan hiperurisemia pada pasien artritis kronik. Ada 3 tahapan. Yang pertama, mengatasi serangan akutnya, kemudian mengurangi kadar asam urat untuk mencegah penimbunan kristal urat pada jaringan, terutama persendian. Yang ketiga, terapi pencegahan menggunakan terapi hipourisemik. Ringkasan terapi GOUT akut. Yang pertama, awali terapi dengan NSAID dosis penuh atau full dose segera pada saat serangan, kecuali jika terjadi kontraindikasi. Selanjutnya, berikan colchicine jika NSAID tidak dapat diberikan. Gunakan dalam 24 hingga 48 jam setelah serangan akut. Gunakan colchicine dengan hati-hati karena bersifat toksik dan terus monitor responnya. Jika serangan melibatkan 1 hingga 2 sendi, berikan steroid intraartikular. Jika penyakit parah atau NSAID dan colchicine tidak ditoleransi baik, berikan steroid sistemik. Hiperurisemia pada serangan akut jangan diterapi. Terapi pada GOUT kronik. Yang pertama, mulai terapi dengan menurunkan kadar asam urat pada pasien yang mengalami serangan lebih dari 2 kali dalam setahun. Dengan obat penurun kadar asam urat tidak diberikan selama serangan akut. Obat pilihan penurun kadar asam urat untuk mayoritas pasien adalah allopurinol. Gunakan urikosurik pada pasien yang tidak tahan atau alergi terhadap allopurinol dan pada pasien dengan fungsi ginjal normal tetapi ekskresinya rendah. Pertimbangan pemberian kombinasi dengan colchicine hingga tercapai kadar asam urat serum rendah dan tidak ada serangan akut yang kambuh dalam 6 hingga 12 bulan. Monitor kadar asam urat serum setiap 3 hingga 6 bulan dan pada pasien yang simptomatis, terapi disesuaikan dengan kadar. Itulah tadi sedikit penjelasan mengenai resep dan hiperurisemia. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.